Minasan ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali di KBM Daring Bahasa Jepang. Hari ini kita belajar bab 22 dengan judul Mai Asa Goji ni Okimasu. Bisa dilihat gambarnya. Ini gambar orang bangun tidur. Kira-kira dari gambar tersebut kalian akan belajar apa hari ini? Gambar berikutnya ada dua kegiatan sehari-hari, yaitu mengoperasikan komputer dan juga gosok gigi, ya. Untuk poin yang pertama, Goji ni Okimasu. Ada pertanyaan, apa yang kalian lakukan di pagi hari? Kemudian setelah pulang sekolah, biasanya melakukan kegiatan apa? Hari ini kita akan mempelajari kegiatan sehari-hari yang dilakukan kalian dari pagi sampai dengan malam hari. Ada beberapa kosakata. Saya perdengarkan suaranya. 1、起きます。起きます。2、お祈りします。お祈りします。3、食べます。ご飯を食べます。4、行きます。学校へ行きます。5、勉強します。学校で勉強します。Berikutnya, masih ada kosakatanya. 6、ブラブラします。街をブラブラします。7、帰ります。家へ帰ります。8、見ます。テレビを見ます。9、します。ゲームをします。10、寝ます。寝ます。Hai, itu beberapa kosakata kegiatan sehari-hari. Mungkin kalian bisa menambahkan kegiatan yang lain. Untuk yang nomor 6, Machi o bura-bura shimasu. Ini adalah jalan-jalan yang tidak punya tujuan. Istilahnya muter-muter, ya. Muter-muter kota. Berikutnya, selain belajar kosakata tentang kegiatan sehari-hari, kalian juga akan belajar tentang kosakata yang menunjukkan waktu atau jam. Sebelum saya putarkan, dilihat yang kotak berwarna hijau. Ada jam 4. Itu bukan Yongji tapi Yoji. Kemudian jam 7, bukan Nanaji tapi Shiji. Kemudian jam 9 itu bukan Kyuji tapi Kuji. 1、1時、1時にします。2時、2時にします。3時、3時にします。4時、4時にします。5時、5時にします。6時、6時にします。
7時。7時にします。8時。8時にします。9時。9時にします。10時。10時にします。11時。11時にします。12時。12時にします。 Jadi untuk jam itu pengecualiannya ada jam 4, jam 7, dan jam 9. Jadi ada 3, jangan sampai salah menyebutkan jam, bukan yong, nana, atau kyu, tapi yoji, shiji, kuji. Berikutnya, karena jam itu tidak selalu pas jam 1, jam 2, atau jam 3, pasti ada setengah jam atau kira-kira jam 5. Nah, itu bagaimana cara mengucapkannya? Kita lihat ini ada 2. Yang pertama, jam yang menunjukkan lebih 30 menit. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk menunjukkan 30 menit menggunakan sanjupung. Ini ada tambahannya, boleh menggunakan sanjupung atau satunya lagi dengan jihang. Itu sama sebetulnya, hanya ini lebih singkat. Kemudian yang sebelahnya ada gojigoro. Ini menunjukkan pas tepat pukul 5 atau tepat pukul 1, pukul 2, dan seterusnya. Disimak dulu audionya. 5時半。5時半にします。5時ごろ。5時ごろにします。 Baik, berikutnya. Ini ada lagunya. Lagu untuk memudahkan kalian untuk mengingat-ingat kosakata jam. Ada lagunya, silahkan didengarkan. Lagu Imananji. familiar dengan nadanya, nada di lagu Imananji. Ini lagu anak-anak yang liriknya diganti supaya kalian bisa memudahkan untuk menghafalkan kosakata jam. Hai, berikutnya ada Kiteimasho. Ada dua pertanyaan. Untuk yang nomor 2 saya jelaskan dulu. Ada pertanyaan Nanji kara Nanji made shimasu. Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan titik awal, waktu titik awal dilakukan suatu kegiatan sampai dengan titik akhir kegiatan dilakukan. Gampangnya seperti ini. Dari jam berapa sampai jam berapa kalian melakukan kegiatan? Contohnya belajar di sekolah. Dari jam berapa sampai jam berapa kalian belajar di sekolah menggunakan partikel yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu kara dan made.
Itu untuk menanyakan titik awal dan titik akhir suatu kegiatan. Untuk yang nomor 2, ada dono gurai shimasu ka? Dono gurai shimasu ka ini memiliki fungsi untuk menanyakan jangka waktu. Jangka waktu suatu kegiatan. Contohnya, kalau tadi sensei bertanya dari jam berapa sampai jam berapa belajar di sekolah, kali ini untuk dono gurai shimasu ka? Dono gurai gakko de benkyou shimasu ka? Artinya, berapa lama kalian belajar di sekolah? Jawabannya ada di titik percakapan yang digaris putus-putus. Contohnya adalah ichi jikang shimasu. Jikang itu dalam jangka waktu. Dia menyatakan dalam jangka waktu. Berapa angkanya atau waktunya, kemudian dengan kata diikuti dengan kata kerjanya shimasu atau benkyou shimasu atau yang lain-lain. Contohnya lagi kalau misalnya tidak tepat, misalnya belajar itu tidak tepat 1 jam 2 jam. Kalau ada 2,5 jam, 1,5 jam bagaimana? Kalian tinggal lihat yang kotak bagian bawah. Ada titik-titik jikang hang. Maksudnya adalah ada tambahan setengah jamnya. Contohnya 1,5 jam, berarti pakainya ichi jikang hang. Kemudian kalau kalian tidak terlalu yakin itu 1 jam lebih 3 menit atau lebih 10 menit, kalian bisa menggunakan jikang gurai. Jikang gurai ini untuk menyatakan kira-kira. Jikang gurai, ya kira-kira 1 jam lah, lebih kurangnya itu sekitar 1 jam. Misalnya 1 jam kurang 5 menit atau 1 jam lebih 5 menit gitu ya. Hai, saya perdengarkan audionya. 1時から2時まで。1時から2時までです。1時から2時までします。 Itu yang nomor 2. Kemudian yang sangbang 3、1時間。1時間です。1時間します。1時間半。1時間半です。1時間半します。1時間ぐらい。1時間ぐらいです。1時間ぐらいします。 Hai, berikutnya ada lembar kerja 1. Lembar kerja 1 ada di halaman 150. Di sini kalian diminta untuk mengisi kegiatan ekasang dalam 1 hari. Apa saja kegiatannya? Di bawah itu ada kotak atau tulisan hiragana kata kerja yang di kotak warna hijau. Ada A, B, C sampai dengan F. Ada 6 kegiatan. Kalian disuruh untuk mengurutkan. Di lingkaran yang dalam itu ada jamnya. Ada jam 5, jam 8, jam 3, jam 6, dan jam 10. Nomor 1 sudah ada contohnya di titik pukul 5 pagi berarti ya, karena itu gambar sebelumnya adalah gambar tidur. Berarti kata kerjanya apa? Yang nomor 1 contohnya sudah terisi A. Okimas. Berikutnya untuk yang nomor 2 sudah ada kata kuncinya. Asa gohan o. Silahkan diisi. Untuk yang nomor 3 yang berwarna kuning ada kata kunci gakkode. Kemudian yang nomor 4 ada kata kunci gemu. Oh. Yang nomor 5 ujie. Dan yang terakhir
Tsukimashou. Poin yang nomor 2. Poin kedua, mainichi nanji ni nemasu ka? Jam berapakah kamu bangun dan tidur setiap harinya? Mari kita membicarakan tentang kebiasaan sehari-hari dengan teman. Silakan disiapkan halaman berikutnya di halaman 151. Ada kegiatan lembar kerja 2 dan lembar kerja 3. Saya sudah sertakan juga gambarnya di sini. Berikutnya ada lembar kerja 2 yang mana kalian diminta untuk mengisikan gambar kegiatannya di tabel. Di situ nanti akan kalian dengarkan waktu kegiatannya dari percakapannya yang ada. Mari kita dengarkan dulu untuk percakapan contoh yang nomor 1. 1、毎朝何時に起きますか？朝ですか？ 5 時に起きます。 5時。そうですか。 Hai, bisa dipahami ya. Saya akan putarkan nih Bang. 2、毎日何時に家へ帰りますか？そうですね。6時頃です。そうですか。 Sang Bang. 3、何時に晩ご飯を食べますか？晩ご飯 ?7 時半ごろ食べますよ。7時半ごろ。そうですか。 4. 4、いつも何時から何時まで寝ますか？ 10時から5時まで寝ます。 10時から5時までです。そうですか。 Berikutnya lembar kerja 3. Kalau tadi kalian diminta untuk mendengarkan jamnya, jam berapa kegiatannya. Kalau yang lembar kerja 3 kalian diminta untuk mendengarkan kegiatannya apa dan jangka waktunya berapa lama kegiatan tersebut berlangsung. Kita dengarkan dulu untuk contoh yang nomor 1. 1、毎晩どのぐらい寝ますか？そうですね。7時間ぐらい寝ます。 7時間。いいですね。 Hai, nih Bang. 2、毎日どのぐらいテレビを見ますか？テレビですか？3時間ぐらい見ます。そうですか。3時間。 Sang. 3、毎日どのぐらい勉強しますか？学校でですか？8時から3時頃までだから6時間ぐらいです。 6時間ですか。 Hai, Saigo. Yong Bang. 4、いつもどのぐらいゲームをしますか？ゲーム好きだから3時間、いえ、4時間ぐらいかな。 4時間？すごいですね。 Berikutnya ada percakapan tentang menanyakan jam kegiatan dan berapa lama kegiatannya. Baik, saya perdengarkan. 毎朝何時に起きますか？ 5時です。5時に起きます。 Hai, percakapan yang pertama tentang kegiatan yang dilakukan, kegiatan bangun tidur. Jam berapa? Setiap pagi jam berapa bangunnya? Dijawab dengan goji desu atau kalian bisa tambahkan goji ni okimasu. Percakapan berikutnya. どのぐらい寝ますか？ 7時間です。7時間寝ます。
Untuk percakapan yang kedua tentang berapa lama melakukan suatu kegiatan. Dono gurai nemasu ka dijawab dengan 7 jikang des atau bisa kalian jawab dengan 7 jikang nemasu. 夜2時間ぐらい勉強します。10時に寝ます。頑張ります。 Refleksi materi pembelajaran pertama. Ada 3 pola kalimat yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah menunjukkan waktu kegiatan. Saya juga buatkan contohnya dengan kata kerja yang sama, hanya berbeda makna kalimatnya. Yang pertama adalah waktu, jini, kata kerja mas. Saya langsung bacakan contohnya, kujini ne mas. Kemudian yang pola kalimat kedua ada jangka waktu. Bisa menggunakan angka. Ichini, sangyong, dan lain-lainnya. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk mas. Ini menunjukkan jangka waktu atau lamanya kegiatan itu berlangsung. Kemudian pola kalimat yang ketiga adalah waktu awal kegiatan. Dan jangan lupa disisipkan jikara. Kemudian waktu akhir kegiatannya ditambahkan ji made, kata kerja bentuk mas. Partikel kara dan made itu menjadi satu kesatuan kalau untuk menyatakan kegiatan awal, kegiatan akhir, ya. Saya rasa untuk pertemuan bab 22 sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya saya sambungkan minggu depan. Hai, kore de owarimasu. Arigatou gozaimashita.